Puji Tuhan. Shalom. Shalom sekali lagi. Haleluya. Kita boleh bersuka cita pada siang hari ini karena kita boleh berkumpul di tempat ini. Satu tujuan kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Amin saudara. 6 hari lamanya kita sudah beraktivitas dan kini saatnya kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari arahkan segala hati dan pikiran kita untuk mempermuliakan namanya. Saya mau dan jemaat Tuhan berdiri. Mari orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, kita menaikkan pujian kepada-Nya. Kami bersyukur Bapa untuk banyak hal yang Kau buat dalam kehidupan kami. Ini menjadi pujian kami. Haleluya. Katakan banyak yang Kau berbuat. Haleluya. Katakan
kesediaannya yang terhormat Ibu Monica Sagala untuk membuka dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Kami bersyukur pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang berkemenangan Bapa. Kami bersyukur Tuhan sepanjang minggu ini Engkau menyertai kami. Kami bangun pagi hari ini dengan kekuatan yang baru. Kami bangun pagi hari ini Engkau menyediakan berkat yang baru. Setiap hari Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Pagi hari ini kami datang di hadapan Bapa. Kami membawa syukur kami, membawa doa kami Tuhan di hadapan-Mu. Sebagai tanda terima kasih kami buat kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Mari Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani Bapa. Pemimpin pujian, singer, pemain musik Infocus Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang membawakan kami firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Engkau berikan kesatuan hati bagi setiap anak-anak-Mu yang melayani Bapa di surga. Engkau berikan otoritas kewibawaan yang daripada Bapa, sehingga kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah ibadah kami adalah ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Bapa di surga. Tuhan, kami tahu ketika kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam, berusaha mengacaukan hati dan kepikiran kami, berusaha mengganggu konsentrasi kami. Kami tahu juga Tuhan, kami punya kuasa yang Kau berikan itu Tuhan. Kami mau pakai, mau tengking, mau usir semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan keluar, darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa di sini. Inilah kami Tuhan. Ampunkan sikap perbuatan kami Bapa, sehingga kami layak masuk di dalam hadirat-Mu. Kami layak untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan ketika kami pulang dengan sukacita yang melimpah dari tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami alaskan doa ini di dalam anak-Mu Yesus dan di dalam Roh Kudus. Sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Saudara boleh kembali. Mari orang yang bersyukur, orang-orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Mari bersuka cita pagi hari ini. Saya mau lihat wajah-wajah yang tersenyum, tidak ada, walaupun dalam masker ya, saya bisa lihat wajah-wajahnya lewat mata yang terpancar dengan penuh sukacita. Amin. Mari kami berjalan dengan pujian, kita mau menerima Roh Kudus yang tercurah di tempat ini. Amin.
janji Tuhan dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah meninggalkan saya, begitupun juga saudara. Amin. Apapun beban kehidupan yang kita jalani hari lepas hari, mari serahkan kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang terbaik. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Dan saat ini saya mengundang untuk seluruh kaum pria untuk memuji nama Tuhan. Mari kita sambut dengan satu pujian yang mengatakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kita berjalan ke kanan. Kalau kita mau sampai ke kanan berarti tidak ada yang boleh undur ya saudara. Tetap semangat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, sampai kita menuju tempat yang Tuhan sediakan. Puji Tuhan. Dan saat ini saya akan memberikan kesempatan bagi setiap saudara yang rindu menyaksikan kemurahan Tuhan. Untuk itu tempat dan waktu kami persilakan. Mari kita naikkan satu pujian kembali mengatakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
kenapa tadi waktu duduk terus ya sepertinya udah saatnya dia buat bersaksi aja, dan memang dikasih kesempatan juga dan pas belum ada yang maju jadi saya ambil kesempatan ini. Saya ingin saksikan di sini mengenai apa yang sudah Tuhan perbuat kepada saya selama kurang lebih 3 bulan lebih ya udah di Jakarta di sini. Mungkin sudah ada beberapa yang tahu saya diterima kerja di Jakarta di OJK, meskipun masih dalam proses, masih sebagai PCS atau calon staff. Yang ingin saya saksikan adalah sekarang mengenai progresnya, dikarenakan sudah masuk 3 bulan. Puji Tuhan, Tuhan sudah bimbing masa klasikal, sudah bimbing juga ini masa OJT. Minggu depan ini adalah minggu terakhir masa OJT. 1 minggu, ya kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari. Ini adalah minggu terakhir saya OJT yang di Jakarta. Dan setelah itu masuk tanggal 12 atau 13 itu saya akan ada, kita semua akan ada pengumuman mengenai penempatan tempat kerja ya, yang saya sendiri sebenarnya agak-agak gugup dikarenakan kalau dari apa yang dikatakan oleh para pimpinan, banyak yang bilang ya bisa dibilang baik yang bilang akan disebar ke daerah, jadi penempatan belum tentu di Jakarta, bisa di Manado atau kayak baru-baru saya di Palangkaraya seperti itu. Jadi saya ingin saksikan di sini selama 3 bulan. Sebenarnya saya agak saya takjub bisa kok bisa ya masuk OJK, karena saya sendiri berpikir ini orang-orang yang masuk sini itu aduh gimana banget ya, sedangkan saya setelah 3 bulan bekerja juga cuma sebagai translator yang tidak ada hubungannya dengan jasa keuangan, tapi Tuhan bukakan jalan masuk ke OJK. Jadi saya ya udahlah kalau dari sini walk by faith aja, karena selama 3 bulan saya rasa kalau dalam hal kemampuan ya, kalau dalam hal kemampuan mau dibandingkan saya itu kurang. Dalam hal manajemen ada yang udah S2, ada yang sementara ambil doctoral degree-nya dan segala macam, ada yang pas tanya, "Oh, dulu kerja di mana?" "Oh, dulu kerja di auditor sini di Big Four." Jadi saya kayak aduh, langsung down. Di saat saya juga masuk ke kelompok OJT, saya tidak menyangka dapat kelompok OJT yang kami 8 orang dan hampir semuanya itu punya pengalaman di auditor, kecuali saya yang memang kayak beda jauh. Yang lain sudah pernah kerja di kantoran, sudah ada pengalaman kerja, mungkin bisa dibilang tingkat internasional, sudah sering pegang-pegang klien secara internasional. Sedangkan saya English translator yang memang berbahasa Inggris dan lain-lain, tapi tidak ada hubungannya dengan itu kalau bisa secara kasarnya. Namun Tuhan tunjukkan ternyata kemampuan saya itu digunakan. Seperti berapa kali contoh, selama OJT kami disebar di 4 satuan kerja, dan di setiap satuan kerja itu entah kenapa ya mungkin memang sudah itu jalan Tuhan, para pimpinan itu kayak langsung bilang, kamu bahasa Inggrisnya bagus, kamu bisa pakai di sini nanti, kamu di departemen internasional cocok dan segala macam. Jadi saya kayak saya merasa wah ternyata terpakai juga apa yang selama ini 5 tahun lebih saya sebagai English translator, ternyata terpakai juga, meskipun sekarang saya mesti belajar juga mengenai auditing dan lain-lain. Lalu sudah sampai tiba di saat ini, itu semuanya karena berkat Tuhan saya bisa bertahan dengan kelompok OJT yang kalau menurut saya sangat-sangat wah, sangat-sangat meskipun mereka beberapa di umurnya lebih muda dari saya, namun pengalaman atau jam terbangnya lebih jauh lebih dari saya. Jadi dengan teman-teman itu juga saya sebenarnya agak pressure, namun ternyata Tuhan tunjukkan bantuan dari Tuhan, yakni mereka itu semuanya orang-orangnya open. Pada akhirnya kayak ya udah ayo belajar sama-sama sini, aku ajarin ini dan lain. Jadi akhirnya gap yang saya expected itu di saat saya kira waduh ini bakal susah nih temenan sama teman-teman kayak gini, ternyata enggak. Ternyata kami bisa membina hubungan yang baik antara lain dengan ketujuh orang ini. Mereka juga kita juga saling mengajarkan. Mereka mengajarkan saya soal apapun tentang jasa keuangan, saya bisa bantu mereka dalam translate dan lain-lain. Jadi pada akhirnya mutualisme lah untuk hubungan kami, dan itu saya sangat syukuri dikarenakan saya sebenarnya udah enggak saya sebenarnya udah down duluan di saat melihat kelompok OJT saya. Sedangkan masuk klasikal saya juga udah agak down karena waduh ini belajar yang begini saya terakhir belajar 3 tahun lalu, sedangkan nggak pernah sentuh lagi hal-hal seperti ini. Namun begitulah ternyata Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, dengan cara yang mungkin tidak duga, melalui teman-teman yang bahkan kalau menurut saya ini
kenalan yang memang mereka tidak mereka Muslim dan dari agama-agama lainnya, namun pada akhirnya Tuhan juga tunjukkan bahwa melalui mereka juga Tuhan bekerja gitu. Tuhan bisa bantu saya yang ya minoritas karena cuma saya sendiri yang sebenarnya Kristen di tempat itu, tetap Tuhan bantu. Ada juga ternyata dari pimpinan-pimpinan yang Kristen ikut membantu saya, dan saya juga bisa ikut persekutuan di OJK baru-baru ini. Jadi hal-hal kecil seperti ini yang ingin saya saksikan. Ternyata Tuhan itu di setiap langkah itu pasti dituntun gitu. Terus yang ingin saya minta mungkin dalam doa kepada jemaat sekalian adalah mengenai penempatan dan yang mengenai orientasi dan penempatan. Karena kan sisa 1 minggu lagi selesai OJT dan kami akan mendapatkan pemberitahuan mengenai penempatan tanggal 12 nanti. Kalau pribadi saya maunya Jakarta supaya juga dekat dengan keluarga dan juga bisa ikut beribadah di sini. Udah pengen ikut Natal di Jakarta lagi. Cuma itu ya kembali itu nanti dari pimpinannya atur, dan saya juga tidak tahu akan jadinya gimana. Bantu saya dalam doa, semoga saya ditempatkan di tempat yang terbaik. Meskipun saya sebenarnya sangat ingin Jakarta atau Manado kalau mau jujur. Namun saya yakin kalau Tuhan sudah tempatkan saya di sini, sudah sejauh ini juga di OJK, jadi saya yakin kedepannya juga pasti Tuhan akan tuntun. Jadi bantu saya dalam doa supaya saya tetap kuat, tetap melaksanakan apa yang diinginkan Tuhan, dan juga bisa menjadi berkat di tempat kerja yang Tuhan persediakan saat ini. Demikianlah kesaksian dari saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Mungkin kita kaum minoritas, tapi ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan timbul dalam setiap hati kita manusia, itu yang Tuhan sediakan. Amin saudara. Dimanapun nanti Eki ditempatkan, di situ rencana Tuhan juga ada buat Eki. Haleluya. Jika masih ada yang mau bersaksi, saya masih berikan kesempatan dan mungkin langsung saja jika ada. Jika tidak ada, kita akan beranjak ke acara berikut. Mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan yang terbaik, sebab Ia sudah memberikan kepada kita yang terbaik. Amin. Mari dengan pujian yang mengatakan sukacita bernawanya. Orang yang
mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau menerima firman Tuhan yang menjadi sumber pengharapan bagi kita, yang menjadi sumber kekuatan dan jawaban bagi setiap pergumulan kita. Ada satu pujian yang dikatakan dalam Mazmur, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, dan selidiki batinku dan hatiku, maka aku terpuji kepadamu. Adakan pujian kepadamu, selidiki setiap hati kami.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau sampai pada saat ini kami masih belum berada, ini semua karena kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Dan kalau kami sudah memuji dan memuliakan Engkau, tiba saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman-Mu ya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan bagi kami semua untuk bisa bertahan di dalam melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan Engkau kenal tiap-tiap pribadi kami. Mungkin kami datang dengan berbagai macam pergumulan hidup. Tapi ketika kami datang beribadah kepada Engkau, kami percaya Engkau akan mampukan kami dan Engkau sedia memberikan kekuatan bagi kami lewat firman yang kami boleh dengar sebentar. Oleh karena itu Tuhan, marilah Engkau mau beracara di tengah-tengah kami. Engkau mau melayani kami semua satu persatu Tuhan, dengan pergumulan yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kuduskan kami semua pada saat ini Tuhan. Sebelum kami mendengar firman-Mu, kami mohon pengudusan daripada Engkau, agar firman Allah yang boleh hamba sampaikan saat ini menjadi satu jawaban dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena itu marilah Engkau berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Hamba-Mu menyadari siapakah hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu tidak lebih dari segumpal tanah liat. Kebenaran kebaikan hamba-Mu bagaikan kain lara di hadapan Engkau. Tapi kalau Engkau boleh percayakan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini, kami percaya, kami mohon urapan kuasa-Mu turun di tengah-tengah hamba-Mu, sehingga bukan hamba yang berbicara, tapi Tuhan yang berbicara. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua dan kuduskan hati kami, agar firman Allah boleh jatuh di tanah hati yang baik, sehingga boleh bertumbuh, berbunga dan berbuah guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu dan mencuri berkat firman yang kami terima saat ini, kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan mau keluar. Darah Tuhan Yesus kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara. Kalau pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, sebetulnya saudara kalau saya saksikan semalam waktu saya merasa kurang enak badannya dan tiba-tiba saya merasa pusing, saudara-saudara. Saya tidak tahu mengapa, karena mungkin saudara-saudara ketika dikatakan Mama kembali dong khotbah, Mas. Saya terus-terusan, saya bukan begitu, Mama juga perlu menerima berkat lewat orang lain, saya bilang. Tapi dia katakan enggak boleh harus begitu, Mas, terus-terusan begitu. Nah puji Tuhan saudara-saudara, pagi-pagi saya sudah gak bisa tidur ya. Jam 1, jam 2 saya bangun, saya doa Tuhan. Kalau memang Tuhan mau suruh saya untuk menyampaikan firman, mohon beri kekuatan kesehatan. Benar saudara-saudara, pada tadi pagi setelah doa, saya belum merasakan ada kekuatan baru. Nah puji Tuhan, pada saat ini saya boleh berdiri di hadapan saudara. Tentunya saudara-saudara, saya terus terang aja bahwa setiap kita mempunyai pemberian Tuhan yang berbeda-beda, pemakaian Tuhan ya perlu kita menghormati. Mungkin ada yang lebih hebat dari saya, ada yang mungkin dipakai Tuhan luar biasa. Tapi bagi saya saudara-saudara, dengan apa yang ada, saya ingin juga bagikan kepada saudara. Karena saya tahu Tuhan katakan bahwa setiap kita yang dipanggil Tuhan, cara Tuhan memakai berbeda-beda, tapi kita semua sama di muka Tuhan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, tapi semua kita dipermuliakan Tuhan. Amin. Nah puji Tuhan saudara-saudara, saya tidak berkomentar panjang lebar. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, dan kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang saya akan ambil, yang mungkin ayat ini tidak asing bagi kita. Saya akan ambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Ya, kacamata juga bukan kacamata baca, tidak mengapa. Roma 12
ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat, kalau saudara tidak keberatan, mari kita akan baca bersama-sama. Roma 12 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah sengsara, dan bertekun di dalam doa. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada pagi hari ini, kalau kita melihat firman Tuhan yang kita sama-sama telah baca, ini adalah surat daripada seorang rasul yang bernama Paulus. Paulus dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada saat ini dia katakan bahwa janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan, dan bersukacitalah dalam pengharapan, bersabar dalam sengsara, dan bertekun di dalam doa. Nah, saudara-saudara, saya percaya ini bukan suatu kebetulan ya, karena di hari-hari ini kita sedang mau persiapkan diri untuk perayaan Natal. Saudara-saudara, mungkin masih ada 3 bulan, 4 bulan, tapi tidak mengapa. Nah, firman Tuhan memberikan kepada kita semangat bahwa janganlah hendaknya kerajinan kendor. Firman Tuhan itu datang kepada saya dan saudara pada saat ini. Dan saya percaya, saudara-saudara, ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, saudara-saudara, jangan ada di antara kita yang berkata, oh, saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begitu. Saudara, kalau semua mau ikut maunya, saya juga sendiri kadang-kadang, saya ingin lebih orang lain aja, aku lebih suka yang mau dengar dari orang lain. Atau saya tidak bisa ambil, saya cuma bisa doa aja. Saya cuma bisa. Atau untuk dapur, ya paling suka sekali untuk urus makanan, untuk hamba-hamba Tuhan dan jemaat. Itu saya paling suka dari zaman dulu. Tapi saudara-saudara, kalau pada pagi hari ini saya bisa berdiri di hadapan saudara dan memberikan makanan rohani bagi saudara, saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi ada maksud Tuhan bagi kita sekalian yang ada pada saat ini. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa ketika Tuhan memanggil saya dan saudara, Dia punya rencana yang indah bagi kita. Oleh karena itu, ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, marilah kita mau bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Dalam keadaan apapun yang kita kerjakan, saudara-saudara, saya percaya itu ada upah, saudara-saudara. Dan saya percaya firman Allah pernah berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, segala jerih payahmu di dalam Tuhan itu tidak akan menjadi sia-sia. Jadi saudara-saudara, mari kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh, giat selalu, saudara-saudara, karena kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang kadang-kadang menakutkan saya dan saudara. Tapi sebetulnya bagi kita orang yang percaya, sebetulnya kita tidak perlu takut. Mengapa, saudara-saudara? Kalau kita tetap rajin melayani Tuhan, rajin berbakti, rajin saudara untuk memuliakan Tuhan dan bekerja di ladang Tuhan, saya percaya kita tidak perlu takut, saudara. Karena janji Tuhan, orang yang bekerja di dalam Tuhan, yang bekerja dalam ladangnya Tuhan, saudara-saudara, itu pasti ada upah. Dan bukti, saudara-saudara, di tengah-tengah kami melayani Tuhan dengan apa adanya, saudara-saudara. Mungkin tidak seperti orang lain, sidangnya begitu gede, besar-besar, banyak jemaatnya. Saya di sini belum seberapa, saudara, tapi saya mau belajar bersyukur dengan apa yang ada. Nah, saudara-saudara, saya merajinkan diri saya untuk melayani. Walaupun secara manusia saya sudah tidak punya suami, tinggal seorang diri bersama anak dan cucu dan mantu. Tapi saya percaya Tuhan, saudara, bahwa janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mengandalkan Dia. Oleh karena itu, dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, dia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau kita mau taruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita tidak perlu ragu, saudara-saudara. Di masa-masa yang sulit sekalipun yang kita akan alami di hari-hari ini, kita boleh melihat keajaiban Tuhan luar biasa. Kami dalam pelayanan mengalami banyak hal pertolongan Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam pikiran kami. Allah bisa lakukan, saudara-saudara, asalkan motivasi kita melayani Tuhan adalah suci dan murni untuk memenangkan jiwa-jiwa dan membawa mereka sampai pada kesempurnaan, sehingga pengikutan mereka kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia, tapi benar-benar mereka boleh melihat dan mengalami
bahwa hidup di dalam Tuhan itu indah, saudara-saudara. Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan Tuhan tetap memberikan kepada kita selalu ada semangat, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu dalam ayat pokok tadi katakan, janganlah kerajinan kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan, saudara-saudara. Jangan kendor. Saya lihat di sini banyak orang-orang yang sudah tua, tapi ketika melayani Tuhan itu begitu semangat. Ada orang-orang muda juga begitu semangat, tapi ada orang-orang muda yang lelah. Gemes deh kalau dilihat. Saya sudah umur ya. Mungkin ada yang lebih tua dari saya sudah sekarang udah 25 tahun. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur kekuatan yang Tuhan boleh berikan kepada saya untuk melayani Tuhan, di mana selalu ada dalam hidup saya. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sidang Jumat yang ada, marilah kita mau tetap setia melayani Tuhan. Kita merajinkan diri kita untuk melayani Tuhan, karena kita tahu apa yang kita buat dalam pekerjaan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Dan kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-12, bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabar di dalam sengsara, dan bertekun di dalam doa. Itu perlu ada bagi kita sebagai gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Kita perlu saudara-saudara bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun kadang-kali kita menghadapi ujian, tidak ada saudara-saudara yang kita perlukan. Tapi itu Tuhan izinkan terjadi. Tuhan melihat apakah kita mengucap syukur di waktu kita ada, atau tidak ada kita tidak bersyukur. Tapi saya percaya pada saat ini kita semua yang ada, saudara-saudara, kita semua adalah orang-orang yang tetap hidup dalam mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga pemeliharaan Tuhan selalu nyata dari hari datang kepada hari, sehingga sampai pada saat ini kita masih bisa berkumpul untuk beribadah. Saya melihat muka-muka saudara bagaimana ceria, dan saudara ada juga yang antara kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dan memang tidak ada siapa-siapa yang kita harus butuhkan selain hanya Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudara, tetapkanlah kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur dalam segala hal, dan selalu saudara-saudara bersukacita dalam pengharapan, bersabar di dalam sengsara, dan bertekun di dalam doa. 3 hal ini perlu ada bagi kita orang atau gereja Tuhan, baik hamba Tuhan, baik anak-anak Tuhan. Tetap harus ada sukacita di dalam melayani Tuhan, punya pengharapan, dan selalu ada doa, saudara-saudara. Karena apa? Doa itu adalah merupakan kunci segala sesuatu. Kalau kita banyak berdoa, saudara-saudara, kita melihat bahwa Allah akan sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada, dan hal itu akan terjadi. Dan memang saudara-saudara, di tengah-tengah kita mengiring Tuhan bukan enak-enak saja. Banyak orang berkata kalau ikut Tuhan itu pasti saudara-saudara mengalami kekurangan, mengalami tidak punya apa-apa. Tetapi bagi saya atau bagi kami keluarga melayani Tuhan, walaupun banyak tantangan saudara-saudara, tapi kami boleh melihat Allah selalu memberkati, Allah selalu menolong, dan Allah selalu boleh memberikan kepada kami tetap semangat dan sukacita di dalam melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau pada saat siang hari ini, di mana kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk berkumpul beribadah, saudara-saudara, tentunya saya percaya bahwa Tuhan inginkan bagi saya dan saudara untuk tetap setia di dalam Dia. Karena saya tahu saudara-saudara bahwa di tengah-tengah kita melayani Tuhan, saudara, kita akan melihat banyak hal yang Allah akan buat di hari-hari ini. Terutama menghadapi dunia sekarang, saudara-saudara, banyak orang mulai gelisah, ketakutan dengan keadaan yang ada. Tetapi bagi anak-anak Tuhan sebenarnya tidak perlu takut, saudara. Kita tidak perlu saudara-saudara cemas dengan keadaan yang ada. Memang secara manusia kadang-kadang timbul kegelisahan, kekhawatiran. Tetapi Alkitab selalu mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, di situ dikatakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena hanya Dia yang dapat menolong bagi saya dan saudara. Saudara percaya itu? Ini firman ya saudara-saudara. Oleh karena itu kita tidak perlu meragukan firman, tapi kita percaya bahwa kalau Allah berfirman, pasti Dia akan adakan, saudara-saudara. Satu hal bagi saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung hidup di dalam Tuhan. Mengapa? Karena di tengah-tengah kita menjalankan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan, WLK dia mau doa, mau pimpin pujian, atau dia mau firman Tuhan, apa saja yang dikerjakan, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, ada berkat
saudara. Bukan berarti kita mau bekerja sekarang kita tahu kita akan dapat berkat, tidak. Tapi kita mau melayani dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, maka kita akan melihat berkat Tuhan itu akan turun kepada kita. Oleh karena itu di hari-hari ini, mari kita mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena firman Allah berkata dalam Amos pasal yang ketiga ayat yang kedua, Amos pasal yang keempat pasal 5 ayat yang keempat, carilah aku maka kamu akan hidup. Jadi kalau kita mau hidup, saudara-saudara, kita harus mencari Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya dalam setiap kehidupan saya dan saudara yang mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah memandang bulu, oh cuma untuk orang ini saja, oh cuma hanya ini saja. Tidak, Tuhan tidak pernah memilih-milih orang. Tapi siapapun dia yang sudah menyerahkan hidup untuk Tuhan dan melayani Tuhan dan menjadi berkat tengah-tengah dunia ini, maka Tuhan akan menolong dan memberikan jawaban. Banyak hal yang kita boleh alami di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, saudara. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu sungguh baik dan sangat baik, saudara-saudara. Di masa-masa kepicikan yang kita boleh alami, saudara, saya boleh melihat ketika kita duduk dan berdoa dan berserah kepada Tuhan, saya boleh melihat jawaban Tuhan itu boleh datang. Kalau saya bisa saksikan sejak masih ada almarhum, saudara-saudara, banyak hal yang kami boleh alami dalam pelayanan, saudara. Ketika kami diundang kemana untuk pelayanan, saudara, ke daerah-daerah, kami tidak pernah katakan kepada jemaat, minta dong uang kas kayak atau apa gitu untuk beli tiket. Nggak pernah kami ambil uang kas, tidak pernah. Tapi kami yang berdoa, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan akan menyediakan pergi dan pulang. Bukan hanya itu, saudara-saudara, tapi yang terutama ketika ada di dalam pelayanan, ada jiwa-jiwa yang boleh dibaptis. Itu yang menjadi penghiburan bagi kami. Karena kami tahu itu yang sangat penting, saudara-saudara. Karena jiwa-jiwa itu yang boleh kami layani, saudara-saudara, dan mereka menyerahkan hidup untuk dibaptis. Itu merupakan mahkota bagi kita, saudara-saudara, yang kita boleh saksikan kepada mereka dan mereka terima Tuhan dan mereka dibaptis. Saudara, itu merupakan mahkota bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, mari saudara-saudari, hari-hari ini kita ada kesempatan yang indah dan baik, kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Karena Paulus pernah berkata di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16, dia katakan bahwa Efesus 5 ayat yang ke-16 dan 17, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendakku. Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudara. Oleh karena itu bagi kita yang ada, saudara, kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena kalau kita beribadah mungkin hanya sebentar saja, paling tinggi 2 jam. Tapi sebetulnya kalau ibadah di Gespa biasa cuma 1,5 jam, itu ditambah dengan sesudah itu ada makan dan minum, nah itu yang bikin lambat, saudara. Tapi tidak mengapa. Tapi yang terutama kalau kita sudah cari Tuhan, beribadah kepada Dia, rohani kita sudah diisi dengan firman kuat, ditambah dengan begahan jasmani tetap kuat dan semangat, amin. Saudara mau tetap setia maju mengiring Tuhan dalam keadaan apapun, saudara, tidak melihat siapa-siapa tapi melihat Tuhan yang mampu menolong bagi saya dan saudara. Oleh karena itu marilah kita maju setia mengiring Tuhan, dan jangan sampai saudara-saudara apa yang ada pada kita lepaskan dengan percuma. Tapi ketika kita menerima firman Allah, kita mau pegang teguh-teguh itu, saudara-saudara. Karena Amsal Sulaiman 4 ayat yang ke-13, peganglah akan pengajaran yang kamu telah terima dengan teguh-teguh, saudara-saudara, agar supaya kita akan melihat bagaimana kekuatan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi saya dan saudara. Saudara, di hari-hari ini kita harus waspada dan berjaga-jaga. Betapa pentingnya, saudara, kita harus pelihara iman kita, kerohanian kita, saudara-saudara. Kita perlu, saudara-saudara, pengajaran yang benar yang akan membawa kita pada keselamatan yang kekal. Sebab banyak tawaran dunia di akhir zaman ini menyatakan bahwa cari Tuhan, dan mereka katakan kalau kamu terima Tuhan kamu pasti akan selamat. Mereka tidak tahu ada ayat-ayat selanjutnya yang berkata bahwa kamu tidak dilahirkan daripada air dan roh, kamu tidak akan diselamatkan atau tidak masuk surga. Tapi kita semua yang ada di tempat ini, saya percaya sudah lahir baru daripada air dan roh. Nah, saudara, ketika kita sudah lahir baru daripada air dan roh, bukan hanya tinggal sampai di situ, tapi mintalah Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita. Bukan undang ya, kita minta masuk tinggal di dalam kita, agar supaya kita di mana kita pergi dan berada, kita akan merasakan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Dan memang saudara-saudara, kalau kita selalu ada dengan Tuhan dan Roh ada di dalam kita,
kita meminta sesuatu pasti Tuhan berikan. Ini menjadi keyakinan saya, saudara. Di tengah-tengah kami melayani pekerjaan Tuhan dalam keadaan sulit, saudara, tidak ada siapa-siapa yang kami harus andalkan, saudara. Tapi ketika kami berdoa dan kami katakan, Tuhan terima kasih, kami percaya hari ini ada berkat yang Tuhan siapkan. Ternyata saudara-saudara, tidak lama kemudian baru habis ngomong tiba-tiba, ada Gojek masuk. Oh, ada kiriman ini. Mau berbentuk makanan atau apa saja, amplop. Puji Tuhan, saudara-saudara. Luar biasa, bangga gak punya Tuhan, saudara? Bangga dong. Oleh karena itu mari kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Jangan takut, saudara, dengan keadaan yang ada. Tapi mari kita memaju terus untuk melayani Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah penolong kita yang setia. Oleh karena itu ayat yang terakhir dia katakan bahwa di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, saya minta tolong salah satu orang baca. Ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa, saudara. Kita tidak perlu takut, saudara. Karena Tuhan itu akan membimbing, akan menolong, menjaga, melindungi kita, dan memegang tangan kita, saudara-saudara. Luar biasa Tuhan kita. Oleh karena itu kalau ada di antara kita ketika menghadapi tantangan dan kita mencoba-coba tinggalkan Tuhan, itu rugi, saudara, saya boleh katakan. Karena Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 10 ayat itu merupakan ayat kesukaan saya kalau saya diberikan kesempatan saudara-saudara untuk melayani. Saya suka sekali ayat ini yang selalu boleh mendorong saya. Dikatakan Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena ada upah yang menanti, saudara-saudara. Orang yang tidak melepaskan kepercayaan terhadap Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, saudara-saudara, walaupun ada tantangan, dia tidak tinggalkan Tuhan, dia tetap maju terus. Saudara-saudara, ada upah yang menanti. Selama engkau ada di dunia ini, engkau diberkati Tuhan. Dan kedua, engkau akan diberkati, yaitu kehidupan yang kekal engkau akan miliki. Asalkan kita tetap setia beribadah. Oleh karena itu Paulus katakan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, latihan badani itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengapa? Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi saudara-saudara, marilah di hari-hari ini kita mencintai ibadah, kita mencintai doa, kita mencintai untuk melayani Tuhan, saudara-saudara, sehingga segala sesuatu yang engkau perlukan dan butuhkan, Tuhan adalah ajaib, Tuhan adalah kasih. Dia senantiasa memberikan kepada saya dan saudara yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada siapa-siapa yang saudara harus andalkan di hari-hari ini. Tidak ada siapa-siapa yang saudara harapkan untuk menolong saudara. Tapi satu hal yang kita andalkan adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong bagi saya dan saudara. Oleh karena itu firman Allah berkata, kita tetap setia dan maju mengiring Tuhan, utamakan Tuhan dalam segala hal. Maka kita akan melihat hal-hal yang indah yang Tuhan buat dalam hidup kita, yang belum pernah kita lihat, itu akan terjadi bagi kita. Oleh karena itu majulah saudara-saudara. Jangan dikatakan dalam ayat tadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kedua otak, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Saudara melayani Tuhan, puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan pada saat ini yang cukup singkat, saya tibakan di sini kiranya Allah yang punya firman yang dapat menyempurnakan di dalam tiap-tiap kehidupan kita. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padamu. Serahkanlah seluruh
akan memberi kedamaian alami. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kalau kebenaran-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami, mengingatkan akan semangat dan gairah kami untuk senantiasa melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau dalam setiap pekerjaan-Mu, Kau senantiasa beracara memberkati, membuka jalan, sehingga apa yang kami lihat, perkara-perkara mujizat Engkau boleh nyatakan bagi kami, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Pada saat ini setelah kami bersekutu manis dengan kebenaran firman-Mu, layakanlah hidup kami Tuhan untuk datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Lembutkanlah hati kami ya Bapa, agar kami boleh merasakan kuasa Roh Kudus menjamah melawati kami Tuhan, mengurapi kami, memberikan hikmat kebijaksanaan, terlebih menenangkan jiwa kami Tuhan. Kau mengerti dalam segala pergumulan kami pribadi, lepas pribadi. Kau secara Tuhan pribadi akan menghampiri kehidupan kami dan menyembuhkan, memulihkan hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu tatkala kami datang menyembah Engkau, iblis tidak pernah tinggal diam mengganggu pikiran hati kami dengan berbagai cara intimidasi. Oleh karena itu kami menolak, mengusir segala kuasa setan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa lebih disiplin dibediterai. Kiranya otoritas kuasa Allah memagari kehidupan perhimpunan kami pada saat hari ini, agar kami boleh merasakan hadirat-Mu yang suci dan kudus adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Angkat pujian. Haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Kami siap menyembah Engkau. Sambungkanlah haleluya. Kepala yang baik menyerahkan nyawanya ganti segala Rihai kami sayang, sejahtera dan berbahagialah kamu karena dari tempatku yang maha tinggi yaitu tahta kemuliaan. Aku turun di tengah-tengah kamu hendak melayani kamu. Rihai kau adalah
dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Inilah Engkau Tuhan, inilah. Tidak secara kebetulan aku sampaikan isi hatiku melalui hamba. Inilah Engkau Tuhan, inilah. Aku mau agar kamu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan. Inilah Engkau. Pekerjaan itu adalah aku yang punya, hamba-hambaku dan kasukannya. Inilah Engkau Tuhan, inilah Engkau. Aku mau agar kamu mengerjakannya dengan rasa takut dan kesal kepadamu. Sebagai tanda kamu menghormati aku di tengah-tengah. Inilah Engkau Tuhan, Engkau besar. Aku bertanya kepada setiap kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Adakah kamu meragukan aku di hari-hari? Inilah Engkau Tuhan. Belum cukup kamu tolongan yang telah aku berikan kepada kamu. Inilah Engkau Tuhan, Engkau. Lalu banyak mujizat yang aku lakukan dalam kehidupan kamu, hai hamba-hamba yang aku mau kamu bersemangat dan bangkit. Sinar Engkau Tuhan, agar sinar kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah pekerjaan. Inilah Engkau Tuhan, bekerjalah dengan bersungguh-sungguh, hai hamba-hamba dan anak-anak. Pekerjaan besar aku percayakan kepada Engkau. Inilah Engkau Tuhan. Ingat baik-baik, setiap kamu yang bekerja dalam pekerjaan, ada upah yang aku berikan kepadamu. Nah inilah Engkau Tuhan. Aku sangat mengasihi kamu, hai hamba-hamba dan anak-anak. Demikianlah suara kamu, bahagialah kamu yang sudah kita angkat pujian, ajarku mengerti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ku berserah hanya padamu. Ku berharap
tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Sanggup melakukan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Menurut kehendak-Mu. Inilah yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Di dalam segala rencana-Mu yang indah bagi masa depan kami, tentu Engkau selalu memelihara dan menyatakan janji firman-Mu. Kau akan melakukan perkara yang sempurna menurut kehendak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah itu terjadi dalam hidup kami, agar kami boleh dapat merasakan kemuliaan-Mu. Kau boleh mengangkat kehidupan kami Tuhan dengan cara-Mu saja. Oleh karena itu Tuhan, Engkau senantiasa mengajarkan kami lewat kebenaran firman-Mu, memberikan nasihat, memberikan teguran bagi kami, agar kami boleh layak menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan menghadapi pekerjaan Tuhan di hari-hari depan. Terlebih kami jemaat Gesbani Efrata dan Goshen Tuhan, dan menghadapi pekerjaan-Mu. Pekerjaan-Mu adalah suci dan kudus adanya, tidak mungkin dijawab dengan tangan-tangan yang kotor Tuhan. Oleh karena itu kami merendahkan diri, setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu bersama dengan jemaat yang Kau percayakan dalam pekerjaan-Mu ini. Kami merendahkan diri agar Engkau menyucikan kami Tuhan. Engkau membersihkan hati kami, agar segala motivasi kami hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terlebih mereka yang hadir dalam acara nanti, mereka boleh merasakan berkat surgawi, sehingga mereka boleh kembali nanti Tuhan dengan membawa berkat-berkat baru yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Engkau Allah Jehovah Jireh, senantiasa menyediakan, mencukupi segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, diberkati Tuhan juga sidang jemaat-Mu simpatisan yang senantiasa mendukung pelayanan pekerjaan-Mu di dalam segala pekerjaan, usaha, bisnis yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau tetap memberikan kekuatan hikmat, kekuatan di hati mereka, agar mereka Tuhan tetap hidup benar di hadapan-Mu, sehingga setiap pekerjaan tangan mereka dibuat berhasil dengan cara-Mu Tuhan. Kemanapun mereka pergi melangkah, Engkau selalu menyertai. Roh Kudus memimpin dengan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan oleh-Mu, yang sakit sudah disembuhkan oleh-Mu Tuhan. Bahkan yang tertutup jalan, Engkau akan membuka jalan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima berkat daripada-Mu. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di surga. Oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberkati dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, buat anugerah yang kami selama ini. Syukurlah, sekali lagi naikkan syukur-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih
memberikan ekstra kolektor. Namun sambil menunggu kita angkat pujian yang mengatakan ketika siap, ketika Haleluya. Persembahan ekstra kolektor, kiranya Engkau Allah sumber pancaran berkat bagi kami. Engkau Allah yang hidup, senantiasa mengembalikan berkat-berkat baru, berkat jasmani terlebih berkat rohani. Engkau yang perhitungkan setiap pemberian jemaat-Mu Tuhan, yang sudah diberikan dengan penuh sukacita, yang hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Sebentar juga kami akan menikmati makanan dan minuman. Lewat berkat yang ada Tuhan, kiranya Engkau kuduskan terlebih dahulu dengan kebenaran firman-Mu, agar di dalamnya memberikan kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Kami juga akan memakai, kami peroleh itu untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Diberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah berlelah menyediakannya. Asal usul berkat yang ada Engkau perhitungkan semuanya dan membalas berkat baru. Yang jemaat-Mu simpatisan, yang setia melayani pekerjaan-Mu, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat pengumuman dan laporan yang ada. Seperti biasa, yang ibadah raya minggu di tempat ini jam 10.30 sampai dengan selesai. Selanjutnya ada pembacaan Alkitab setiap jam 9 malam lewat Zoom ya, kita berkumpul. Lalu ada persekutuan doa puasa yang kita bikin di Pastori. Saudara bisa datang untuk kita bersama-sama berpuasa dan berfellowship setelah ibadah doa malam setiap Jumat pada minggu pertama dan ketiga jam 10 malam sampai jam 12. Lalu ada doa subuh setiap jam 4 pagi jam 4.30 setiap hari Rabu sampai dengan Jumat. Ini secara live streaming. Dalam Alkitab dengan waktu yang sama, kami mengadakan secara live streaming juga. Kita boleh bergabung bersama-sama untuk belajar mendalam melalui pengajaran kabar pengantin Kristus. Laporan keuangan pada tanggal pada bulan Agustus 2022, sudah bisa melihat di situ ada Ibu Iren, keluarga Sangirot, Bapak Sahat, keluarga Mama Heri, Ibu Lia, Heru, NN, Saudara Yopi, Saudara Valdo, Saudara Yeskel, dan Saudari Vivi. Untuk persembahan kasih bulan Agustus, Pastori, keluarga Sangirot, dan oleh Petrus dan Ibu Tunan. Lalu laporan keuangan pada
pengungsian yang ada sisa saldo 3.200.000. Sekian. Selanjutnya 14 Agustus 21 Agustus sisa saldo 3,7. 28 Agustus selanjutnya ya, untuk pelayanan kunjungan doa sudah bisa konfirmasi melalui nomor handphone yang ditampilkan di layar. Dan ya, saya kira itu saja pengumuman dari kami mengenai program gereja yang dijalankan setiap minggu. Dan mungkin ada pengumuman yang disampaikan untuk sedang ada. Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Melanjutkan informasi tentang Natal minggu lalu. Di pertengahan minggu ini kami tim panitia beberapa orang sudah melakukan rapat singkat, dan di minggu ini juga kita sudah mendapatkan kepastian tentang gedung. Yang pertama, gedung kita sudah pasti memakai gedung Graha Bethel seperti beberapa tahun yang lalu, dan kita sudah DP-nya hari Senin ya Tan? DP-nya Senin ya? Akan berapa? Iya, gedung aja ya. DP-nya di hari Senin dan itu 50% dari biaya. Dan sewa gedung sendiri naik 500.000 dari sewa sebelumnya di tahun 2019, dari 6,5 juta sekarang menjadi 7 juta. Dan kita akan DP sebesar 3.500.000. Kemudian sewa kamar masih sama, masih seharga 400.000. Lalu sekarang ada tambahan dengan sewa LED. Waktu itu kita pakai screen ya sebelumnya, tapi sekarang mereka sudah melakukan banyak renovasi. Jadi ada 2 LED di stage depan itu, kanan kiri, dan itu kita pakai, dan sewanya 2 juta. Jadi total untuk pemakaian gedung secara keseluruhan itu 9.800.000. Kemudian tanggal acara sudah kita tetapkan juga, dan kebetulan juga di sana tanggal 10 Desember available, jadi kita langsung booking tanggal 10 Desember pukul 18 atau jam 6 sore. Kemudian undangan yang tadinya kita target 250 orang sesuai kapasitas gedung, namun dari pihak gedung demi menjaga prokes, jadi hanya dibatasi maksimal 200 orang saja. Jadi dewasa dan anak-anak total semua 200 orang. Lalu kas Natal, sebelumnya belum ada tambahan. Oke. Jadi setelah DP nanti 50%, maka kas Natal yang tersisa hari ini 1.372.300, belum termasuk kotak yang di depan ya saudara. Kemudian janji iman, bila ada saudara yang tergerak hati untuk memberikan janji iman atau sumbangan sukarela, kami terbuka untuk menerimanya dengan senang hati dan sukacita. Bisa langsung menghubungi kepada Bendahara Natal, dalam hal ini kepada Ibu Benita Setepu. Kemudian kami juga akan mengumumkan susunan panitia yang sudah kami buat. Kami akan bacakan susunan panitia Natal 2022. Penanggung jawab Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Penasehat utama Ibu Gembala. Kemudian ketua panitia saya sendiri, sekretaris saudari Melanie Peters, bendahara Ibu Benita Setepu, seksi doa Ibu Gembala, koordinator sekolah minggu hamba Tuhan Lucy Luka, seksi acara hambanya Bapak Yonatan, kemudian seksi dekorasi Ibu Joan Mamangke, seksi konsumsi Ibu Shana Giro, seksi perlengkapan akan dibantu oleh Bapak Stephen Mamangke dan Bapak Sandiro. Kemudian untuk tim penatalayan, tim pemuji, dan semua yang bertugas di acara ibadah, pengkhotbah ada perubahan sedikit akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Saya baru dapat informasi kemarin. Kemudian pemimpin pujian akan dibantu oleh Bapak Sahat Sagala.
Dan singer ada 4 orang wanita. Ibu Shana Girot, Ibu Cecilia mungkin akan di-reconfirm lagi. Kemudian Ibu Susana Wenas, Saudari Florencia atau yang kita kenal sebagai Saudari Ina. Ya. Pemain musik seperti biasa, Bapak Yonatan, Yoel Titingon, Saudari Rizal Montolalo, dan Saudara Yopi Aheru. Oke. Kolektan, Bapak Sanggirot, Bapak Stefan Mamangke, Bapak Heri, dan Saudara Ohmes Girot. Lalu ada penerima tamu atau aser, Bapak Heri, Ibu Kinlan, Bapak Niko Peters, Ibu Medi Peters, dan multimedia. Ini nanti masih tentatif ya, nanti kita akan tunjuk lagi. Dan nanti ada pembawa lilin untuk penyalaan lilin. Biasanya kami minta bantuan nanti dari Ibu Analia. Kami akan reconfirm lagi. Lalu untuk budgeting Natal yang sudah kami rumuskan, saya bacakan totalnya saja ya saudara. Nanti di share-nya akan ada di dalam proposal yang kemungkinan akan saya bagikan paling lambat itu minggu depan. Dengan total jumlah biaya yang kita perlukan adalah 50.500.000. Nah, seperti yang saya juga pernah sampaikan bahwa budgeting ini memang saya rekap semua kebutuhan yang ada, apapun itu sekecil-kecil saya masukkan. Nanti tinggal bagaimana pelaksanaannya, biasanya kita akan menyesuaikan kembali. Tapi kita berdoa saudara supaya ini Tuhan cukupkan, karena Tuhan sudah menguatkan dari sebelum ada rapat Natal sebelumnya, yaitu Tuhan sedang, karena ini pekerjaan Tuhan maka Tuhan juga akan mengadakan. Kita tetap beriman aja, kita tidak perlu mengandalkan manusia, tapi kita hanya minta Tuhan. Gimana nanti Tuhan menunjuk saja ya saudara. Dan kemudian untuk pembelian seragam nanti dikoordinir dengan Ibu Gembala ya. Lalu doa semalaman kita sudah tentukan nanti di hari Jumat tanggal 23 September bertempat di Pastori pukul 22. Jadi bagi saudara yang rindu untuk datang, mari kita sama-sama datang dan berdoa. Kita merasakan berkat Tuhan, lawatan Tuhan, dan kita berdoa khusus buat acara Natal ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari panitia yang lain ada yang mau disampaikan? Baik, jika tidak ada, jika juga saudara ada masukan atau pendapat, boleh disampaikan ke kami, karena kami tidak lebih dari saudara juga. Jadi kami menerima apapun pendapat saudara atau masukan saudara, kami akan pertimbangkan dengan baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Ketua Panitia. Dan kita bersama-sama tetap dukung doa dan bersatu, ya, jaga kesatuan hati supaya pekerjaan Tuhan ini boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya kira itu saja pengumuman dari kami. Saatnya kita akan menikmati berkat makanan minuman yang sudah disediakan di bawah. Dan sampai jumpa pada pertemuan minggu datang dengan kekuatan kesehatan dan semangat yang baru dari Tuhan. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.